Saudara, ya tentunya semakin bertambah tahun, semakin bertambah pula usia kita, ya. Semakin bertambah tahun, semakin bertambah pula usia kita, ya, umur kita. Semakin bertambah tahun, artinya bahwa semakin dekat pula hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya kedatangan Yesus Kristus semakin dekat, semakin dekat. Dan itu yang telah kita lihat dengan tanda-tanda zaman. Oleh sebab itu, ada pesan Tuhan supaya kita ini jangan kita tidur, ya. Tentunya ini punya pengertian secara rohani. Jangan kita tidur secara rohani, ya, seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, ya. Rohani kita harus seimbang. Untuk itu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Dalam kita menjalani tahun 2023 ini, dalam kita menjalani tahun 2023 ini, tidak ada kata lain, ya, selain kita harus memiliki yang pertama, semangat yang baru. Kita harus memiliki semangat yang baru, tekad yang baru, dan komitmen yang baru. Artinya kalau di tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu kita ini kurang semangat, ya, untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan, maka tahun baru ini kita harus memiliki semangat yang baru. Amin. Amin. Kita harus juga memiliki tekad yang baru. Amin. Artinya ada suatu kerinduan yang kita ingin capai dalam hidup rohani kita, ya. Kalau dulu imannya cuma ya biasa-biasa, masih banyak khawatirnya, ya sekarang kita bertekad. Amin. Kita bertekad supaya iman kita bertambah-tambah. Amin. Kita bertekad supaya kekudusan kita bertambah-tambah, ya. Kita bertekad supaya cinta kita kepada Yesus bertambah-tambah. Dan itu harus ada perubahan. Dan tentunya harus ada komitmen yang baru untuk mencintai Tuhan. Nah, ini semuanya tentunya tujuannya adalah supaya hidup kita, pelayanan kita, rohani kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, ini yang Tuhan inginkan, supaya di tahun yang baru ini ada suatu perubahan yang positif, ya. Ada suatu perubahan yang positif di dalam diri kita, dalam iman kita, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tentunya perubahan itu bukan sekedar perubahan secara fisik semata, ya. Artinya rumah baru, taflat baru, ya, meja baru, ya, rambut baru, ya, baju baru di tahun baru, ya. Jadi artinya perubahan itu bukan hanya perubahan secara fisik semata, ya, tetapi hal yang terutama adalah
perubahan, hal yang penting adalah perubahan di dalam kerohanian kita. Amin. Ya, kalau tahun-tahun yang lalu umpamanya kita sebagai, saya kira kita semua pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kalau tahun-tahun lalu kita malas beribadah, ya, malas melayani Tuhan, malas dan asal-asalan saja melayani Tuhan, ya, nggak ada kesungguhan, hanya karena mengisi jadwal aja, atau hanya menyenangkan si manusia, ya, atau hanya ada tujuan supaya saya dikenal. Maka harus ada perubahan di tahun ini. Amin. Rohani kita, ada kerohanian kita, ada perubahan. Ya, ada suatu tekad bahwa tahun ini saya juga secara pribadi mau sungguh-sungguh, mau lebih lagi melayani Tuhan, menyenangkan Dia. Amin. Amin. Harus ada perubahan. Apa yang lalu sudah berlalu, tapi hari ini kita harus bertekad. Kita harus punya semangat yang baru. Kita harus punya komitmen yang baru untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertambah-tambah di dalam Tuhan, bukan kendor, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi ini harus menjadi tekad kita. Kalau kita mereview, kalau kita mengevaluasi diri kita di tahun baru ini, bahwa tahun-tahun yang lalu kita mungkin mulai kendor, kita mulai malas beribadah, kita mulai jenuh, kita mulai tidak ada kesungguhan lagi melayani Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, kita terus memiliki roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Janganlah kerajinanmu kendor. Ya, kerajinan ini tentunya umum, baik itu rajin dalam bekerja secara fisik, secara lahiriah, jasmani, ya, semua memang Alkitab berkata jelas bahwa orang-orang malas, janganlah, dia tidak akan makan, ya. Secara jasmani kita harus rajin bekerja, sebab saya percaya orang yang rajin pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan demikian juga secara rohani. Ini kita berbicara rohani kita, kerohanian kita. Janganlah kerajinan kita kendor, janganlah kerajinan kita beribadah, kerajinan kita memuji Tuhan, kerajinan kita melayani. Jangan kendor, dan biarlah kita memiliki roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Sebab kata 1 Korintus pasal 15 ayat 58 kalau tidak salah, bahwa dalam bersekutuan dengan Tuhan segala jerih payah kita tidak sia-sia. Jadi kalau saudara terlibat dalam pelayanan, saudara rajin melayani Tuhan, ya, rajin memuji dan menyembah Tuhan, rajin terlibat dalam doa, dalam ibadah, saudara-saudara, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jadi pada tahun baru ini, kita dalam menjalani tahun baru ini, kita bukan hanya berubah secara fisik, bukan sekedar perubahan fisik semata-mata, tetapi perubahan secara kerohanian kita. Semangat kita yang menyala-nyala. Saya percaya perkembangan gereja ini, pertumbuhan gereja ini bukan hanya tergantung gembala, amin, tetapi semua kita terlibat, semua kita rajin melayani, semua kita rajin bersekutu, amin.
Semua kita rajin bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga gereja ini bisa berkembang, gereja ini bisa bertumbuh, semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus, dan gereja ini pasti akan dibuat lebih besar lagi, dan Yesus ditinggikan, kerajaan Allah ditegakkan di desa apa ini? Singon, ya. Di desa Singon ini, saudara-saudara, ya. Jadi saudara-saudara sekali lagi, dan jika kita terlibat dalam pelayanan, jika kita terlibat dalam mengembangkan gereja ini, maka saya percaya segala jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Semuanya dicatat di surga, dan Tuhan pasti membalas, memberkati kita. Ini juga berarti bahwa supaya gereja ini berkembang, Tuhan juga ingin supaya Dia dimuliakan melalui harta kita. Oleh sebab itu, kalau tahun-tahun yang lalu kita ini rasa sayang, ya, dan hitung-hitungan, ya, bila hendak memberi untuk pekerjaan Tuhan, ya, hitung-hitungan, ya, kalau saya kasih sekian, berapa Tuhan mau balas sama saya, ya. Ini seperti main judi, ya. Ada orang, saya mau kasih 1 juta, saya yakin 10 juta saya menang. Nah, ini jangan ada motivasi demikian. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu kita ini hitung-hitungan dengan Tuhan, maka mari kita belajar berkomitmen untuk tahun baru ini. Kita ini mau memberi, menabur yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan sudah berkati kita melimpah-limpah. Saya kira di sini tidak ada orang miskin seperti di Jakarta, saya di Palu, di banyak orang peminta-minta. Nah, tidak ada uang, tapi saudara semua orang diberkati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada ayatnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan hanya lewat bibir kita, bukan hanya lewat kata-kata kita, bukan hanya lewat kita beribadah, tapi memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan itu juga melalui harta kita. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini saudara-saudara. Jadi Tuhan ingin kita muliakan Dia. Yesus yang ditinggikan, Yesus yang diagungkan melalui hidup kita, melalui ibadah kita, melalui pelayanan kita, melalui doa kita, melalui persembahan hidup kita kepada Tuhan, tetapi juga melalui harta saudara. Amin. Ya, tentunya Tuhan tidak meminta semua harta saudara kasih, tapi kalau Tuhan gerakkan, ya, kita berkomitmen saudara-saudara. Ketika kita memberi, menabur, pasti kita menuai. Amin. Memberi perpuluhan, pasti kita diberkati Tuhan, ya. Hasil bumi kita, dari hasil bumi kita juga memberkati untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan, ya, bersama istri, kami melayani full time, ya. Hidup hanya karena iman pada Tuhan. Tapi kalau ada berkat, ya, saya bersama istri sering membagi, ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan dan lain-lain. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan, ya. Selalu saja ada. Ya, saya bersama hamba Tuhan Pak Ronald sudah keliling Indonesia mungkin, kan, dari Sabang sampai Papua, ya, sudah keliling Indonesia penginjilan, bahkan cuma bukan Indonesia, sampai luar negeri. Kita enggak ada donatur, tapi donatur kita dari Tuhan. Saudara, kita dicukupi,
Kita sampai di Vietnam, sampai di Kamboja, sampai di Malaysia, ya. Bahkan kemarin kita baru ke Israel berdua, ya, bersama tim. Tidak ada uang kita, tapi Tuhan memakai orang-orang memberkati kita. Amin. Biaya ke Israel saya hitung-hitung hampir 50 juta. Bayangkan. Semua all in, ya. Ya Pak Ronald, hampir 50 juta. Tapi orang kita hanya bawa badan saja. Orang yang membayarkan semua. Itu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan lihat kesetiaan kita. Amin. Tuhan lihat pemberian hidup kita. Tuhan lihat ketulusan kita. Tuhan lihat kerajinan kita. Semuanya tidak lepas dari pemandangan Tuhan. Tuhan menilai hidup kita, ya, karena Tuhan melihat langsung hidup kita, saudara-saudara. Jangan merasa rugi memberi untuk Tuhan. Amin. Jangan merasa rugi terlibat dalam pekerjaan Tuhan, karena itu pasti Tuhan akan balas. Sebab Tuhan tidak mau berhutang bagi kita sendiri. Jadi inilah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi mari kita di tahun yang baru ini ada suatu perubahan. Ya. Hidup di dalam Yesus itu suatu perubahan. Hidup di dalam Yesus itu adalah suatu perubahan. Ya, artinya kalau di masa-masa lalu, tahun yang lalu, kita terlalu banyak berbuat kesalahan. Kita terlalu banyak mungkin masih suka dusta-dusta, bohong-bohongan, tipu menipu, hidup dalam kenajisan, ya. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam kemarahan setiap hari, ya. Perkelahian terus-menerus bersama keluarga. Mari kita berkomitmen untuk tahun ini kita tidak lagi melakukan hal yang sama. Amin. Mari kita berkomitmen. Kita memang semuanya masih banyak kelemahan. Jadi sekali lagi hidup itu suatu perubahan. Artinya bahwa kalau hidup kita masih melakukan banyak hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, kalau tingkah laku kita, perbuatan kita, cara hidup kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka tentunya ada pesan Tuhan. Di tahun ini kita berkomitmen, kita bertekad untuk tidak lagi melakukan hal-hal demikian. Amin. Supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Pasti bisa. Saya percaya pasti bisa. Amin. Ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus. Amin. Amin. Roh Kuduslah penolong kita. Amin. Kalau pada masa-masa yang lalu, tahun-tahun yang lalu, kita ini masih lebih menyukai, lebih suka melihat kekurangan-kekurangan orang lain, ya, lebih suka menghakimi orang lain. Tahun ini biarlah kita belajar melihat diri kita. Amin. Mengoreksi diri kita, bahwa kita juga banyak kesalahan. Amin. Sebab ketika kita menunjuk orang, kamu begini, kamu begitu, kita tunjuk dengan satu jari. Amin. Tapi yang 4 jari, 3 jari sama kita. Amin. Mari kita koreksi diri, ya. Di tahun-tahun ini, saudara-saudara, supaya Tuhan senang. Mari kita mengoreksi diri. Oleh sebab itu Paulus pernah berkata kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 6 ayat 4, coba tolong ditayangkan. Jadi baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, jangan pusing orang lain. Amin. Urus dirimu sendiri, itu maksud mungkin, ya, Tuhan. Jangan terlalu memusingkan orang lain. Kalau kita terlalu GU istilahnya, ya, gila urusan dengan orang lain, nanti orang lain enjoy saja, kita yang dapat sakit. Amin.
Ya, saudara, ada yang begitu. Waduh, kenapa dia sudah ada mobil ya? Aduh, wah kita iri hati, ya kan? Kenapa dia udah berkati ya? Ya, saudara-saudara, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ya, uruslah pekerjaanmu sendiri. Jangan kita belajar menghakimi, membenci orang lain, iri hati kepada orang lain. Tapi uruslah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Amin. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, ini sudah terlalu banyak kita ini GU dengan orang lain, ya. Sehingga bukan kita yang diberkati, orang lain diberkati. Di tahun ini kalau saudara ingin diberkati Tuhan, mari kita urus rohani kita. Amin. Dan jangan terlalu banyak bagi dengan orang lain, ya. Saudara-saudara, jangan terlalu banyak cerita orang lain, jangan terlalu banyak gosip orang lain, jangan terlalu banyak dan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi mari kita koreksi diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ujilah aku, Tuhan koreksilah aku. Kalau tahun-tahun yang lalu aku masih begini dan begitu, Tuhan yang tidak berkenan kepada Engkau, Tuhan ampuni saya. Dan Alkitab berkata, barang siapa mengaku dosanya, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Amin. Amin. Dan kita hidup enjoy di hadapan Tuhan. Kita menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita menjadi jemaat yang disayangi Tuhan. Kalau saudara dicintai Tuhan, disayangi Tuhan, percaya saudara-saudara, berkat Allah pasti turun kepada kita. Amin. Amin. Sebab ayat tadi berkata di Amsal, ketika kita memuliakan Tuhan melalui harta kita. Ada ayat selanjutnya, ayat 10 itu berkata bahwa lumbung-lumbung akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Hidupmu, pertanianmu, usahamu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah ini, jadi mari pada tahun ini ada firman Allah datang padamu. Mari kita jangan terlalu suka menghakimi orang lain, terlalu suka melihat kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Tapi mari kita melihat diri kita, mengoreksi diri kita, saudara-saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Saudara, mustahil kita berubah. Mustahil kita berubah kalau tidak ada kemauan dari kita. Jadi untuk berubah di tahun baru ini harus punya kemauan. Amin. Harus punya tekad. Tuhan, tahun ini saya harus berubah. Tuhan, tahun ini saya akan melihat berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan, tahun ini saya bertekad rohani saya semakin maju. Saya bertekad hidup saya semakin hari semakin mencintai Tuhan. Tahun ini saya semakin rajin beribadah Tuhan. Tahun ini Tuhan saya semakin rajin ikut terlibat berjuang melayani Tuhan. Kalau semua jemaat di sini terlibat, gereja ini cepat berkembang. Amin. Tetapi mustahil ada perubahan jika tidak ada kemauan dari kita dan tidak mau bayar harga, ya. Perubahan itu harus bayar harga. Memang saudara-saudara tidak enak mengikuti Tuhan kelihatannya. Pikul salib, ya. Untuk hidup berubah, untuk hidup semakin menyenangkan Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar. Bisa saja kita untuk jadi suci, jadi anak Tuhan diejek-ejek orang, ya. Saudara-saudara. Tetapi Tuhan ingin kita berubah. Dan perubahan itu hanya bisa terjadi jika kita hidup di dalam Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Mau diajar oleh Roh Kudus, mau ditegur oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu ada ayat dalam Efesus 5 ayat 18, kalau tidak salah, ya. Apa di situ dikatakan? Efesus 5 ayat 18.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Saya percaya di sini tidak ada pemabuk lagi. Amin. Di desa ini masih ada pemabuk ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Semua sepuluh Roh Kudus ini sudah loh, sudah berbahasa roh. Saya dengar tadi, itu salah satu tanda bahwa orang sudah penuh Roh Kudus. Amin. Tapi itu tanda awal ya. Tapi ada tanda-tanda selanjutnya. Hal yang terpenting berbuah-buah. Amin. Sebab tidak guna orang ini berbahasa roh ya. Di sini bahasa roh, tapi di rumah bahasa lain ya. Bahasa binatang umpamanya ya. Nah ini saudara-saudara. Tetapi yang terpenting hidup kita berbuah. Amin. Buah-buah roh ya. Ketika kita hidup penuh dengan Roh Kudus, ketika kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk tidak lagi hidup di dalam kedagingan. Amin. Roh Kuduslah yang akan membuat kita, memampukan saudara untuk menghasilkan buah-buah roh ya. Untuk jadi berkat bagi banyak orang, bukan jadi batu sandungan. Sebab hari-hari ini juga ada banyak anak Tuhan sudah rajin masuk gereja, tapi terlalu banyak menjadi batu sandungan kelakuannya di luar. Dia terlalu mengikuti keinginan dan. Tapi saya percaya hidup dipimpin Roh Kudus akan indah. Amin. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini dapat memberi kekuatan bagi Bapak Ibu untuk bertekad di tahun ini, dalam menjalani tahun ini. Ya, tidak ada kata lain selain kita memiliki semangat yang baru, tekad yang baru, dan komitmen yang baru untuk semakin berubah, semakin mencintai Tuhan, dan terlibat dalam pelayanan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.